Jamaah sekalian, ya, mengenai konsep, ya, mengenai pola yang Allah ciptakan, tentu dan pasti itu adalah melalui kalkulasi, ya, melalui perhitungan. Ya. Kalau saja kita butuh akan perhitungan ahli, ya, dalam membangun, dalam menentukan berapa pembesian seharusnya dalam bentangan sekian, maka dibutuhkan perhitungan dari ahli-ahli, ya, dan kebidangannya. Ya. Kalau ngomong pesawat, ya, tentu ahlilah yang harus menghitungnya. Ya, kita hanya cukup percaya pada perhitungannya dan kita duduk nyaman di belakang sampai ke tujuan, kemana kita pergi. Maka perhitungan kehidupan, perhitungan hidup, siapa yang paling ahli, tentu tidak bisa diklaim, ya, tidak bisa diakui oleh sepihak. Apakah dia paling ahli dalam menentukan hidup dan kehidupan yang berkualitas, tidak bisa diklaim. Sebagaimana Fir'aun mengklaim, ya, bahwa karena dia telah memiliki jabatan yang tinggi dan membawa Mesir, kemudian mengklaim bahwa dialah yang paling luhur, dialah yang paling unggul. Dan dia tidak mengetahui perhitungan Allah, bagaimana dia akhirnya dijebak, ya, pada sebuah lautan yang dia sama sekali tidak memperhitungkannya. Betul kata Nabi Musa kepada pengikutnya, wasta'inu billah, meminta tolonglah kalian kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah, jangan tergesa-gesa. Tahu tidak, innal ardolillah, bahwa bumi ini milik Allah, yurithuha, nanti dia akan memberikannya mayyasha, kepada siapapun yang dia mau. Itu perhitungan. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah kalau bapak-bapak mengikuti wahyu, ya, mengikuti Al-Quran, itu sudah penuh dan sempurna dengan perhitungan. Tidak usah kita menghitung lagi. Hanya apa yang mesti kita hitung? Kesiapan diri kitanya. Apa yang mesti kita hitung? Ya, kemampuan kitanya harus semakin naik. Kalau Al-Qurannya tidak perlu dihitung, tetapi hitung berapa yang sudah bisa kita melaksanakannya, berapa yang belum. Berapa kita yang sudah mudah, berapa yang kita belum. Ini intinya perhitungan. Ya. Kak, oleh karena ini masih ada satu sesi lagi besok masalah perhitungan. Siapkanlah oleh bapak-bapak sekalian, ini masalah perhitungan. Seharusnya kalau waktunya panjang, tadi ada yang bertanya, ini bagaimana dulu di zaman Rasul melaksanakan itikaf 10 hari terakhir. Rasul itu dulu melaksanakannya masuk tanggal 20 ke masjid dan beliau keluar pada tanggal 1 Syawal. Jadi 10 hari beliau berkem di situ, ya, berdiam di situ 10 hari sampai tanggal 1 Syawal baru keluar. Dan apa saja yang dilaksanakan oleh beliau, segalanya untuk membina dan menempa kaum muslimin. Bagi bapak-bapak, ini 10 hari siang dan malam bagaimana bisa ya? Bagi bapak-bapak mungkin punya teman, mungkin punya saudara yang sudah pernah di ASN, ya, atau pernah di training. Saya sendiri juga dulu pernah di training sampai 2 pekan hanya untuk membimbing setingkat para menteri, ya, dalam ibadah haji. Saya hampir dibimbing 2 pekan, ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam itu dibimbing. Dan itu tidak keluar, ya,
tidur dibina lagi, tidur dibina lagi. Jadi sangat maklum tentunya orang-orang yang pernah melaksanakan diilat, bukan sesuatu yang aneh. Hanya mungkin ya persiapan kita baru sampai di sini, dan saya ingin terus memacu pada akhirnya ini harus bisa dilaksanakan selama 10 hari. Karena yang tadi saya terangkan, saya mungkin bisa mensimulasikan buat bapak-bapak. Misalkan tadi saya belajar dasar dari menghitung itu dari 4, mengkali, membagi, menambah, dan mengurang. Ya. Jadi mungkin tidak banyak yang mengerti mengenai persentase, seharusnya diajari sampai berapa jam. Kalau yang belum hafal kali-kaliannya juga dibikin nanti slide atau dikasih selembaran suruh menghafal semuanya. Masa dalam 2 jam saja tidak hafal kali-kalian. Seperti itulah intens dalam bentuk-bentuk, ya. Seperti itulah kekeh dalam pola-pola pembinaan. Akhirnya setiap orang harus dibimbing, ya, untuk menuju menjadi lebih berkemajuan. Maka kembali lagi, perhitungan itu adalah hal yang sangat mendasar dan hal yang sangat dibutuhkan. Kalau Anda tidak dapat beras, ya, bagaimana kalau Anda tidak bisa berhitung? Sama dengan Anda lebih tidak mendapatkan beras. Ya, kalau tidak mendapatkan beras mungkin hanya beberapa resiko saja. Tetapi kalau tidak bisa berhitung, itu dampaknya besar sekali. Ya. Nah, karena itu maulah, ya, meniatkanlah, tumbuhkan kemampuan, kecakapan menghitung adalah kebutuhan. Dari mulai hari ini, bagaimana setiap kita tetap, ya, istiqomah untuk menghitung secara akurat, secara teliti, dan secara detail. Ya, terakhir itu mungkin untuk hari ini. Masih ada pertanyaan? Ada ini? Cukup? Udah tadi ya? Oke. Jadi untuk yang lainnya, jamaah di wilayah-wilayah, untuk besok lebih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang real, pertanyaan-pertanyaan yang realistis menyangkut masalah masih kita dalam satu sesi, yaitu Ikmalul Iddah, bagaimana setiap orang menempa, melatih keakurasian, ketepatan di dalam berhitung. Semakin akurat, semakin bagus, ya. Apalagi nih, ya, kalau bapak-bapak nyambung bikin furnitur, itu kalau lebih saja 3 mili nanti kelihatannya tidak bagus. Atau kalau tukang-tukang menyambung lantai keramik ini keakurasiannya dijaga. Maka setiap pindah barisan yang disusun itu dia selalu memindahkan benang, dan benang itu sebagai patokan untuk akurasinya. Bisa saja tidak pakai benang, tapi bagaimana nanti bentuk dan posisinya tentu tidak indah dilihat dan indah dipandang. Ya, itu intinya Ikmalul Iddah. Mudah-mudahan kita mempercayai perhitungan Allah itu tidak mentah. Perhitungan Allah itu tidak akan gagal. Mungkin hanya kita yang gagal memahaminya, tapi kalau Al-Qur'annya tidak gagal, ya, bukan barang rongsokan. Al-Quran itu dia pernah berjaya dan dia pernah berkemajuan, diterapkan di tempat yang paling yang paling ujung yang paling terbelakang di muka bumi ini. Akhirnya mereka menjadi kemajuan, dan salah satu dibuktikan wujud keberadaan wahyu yang dibinakan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, ya, itu tercatat dalam Al-Qur'annya sampai ada salah satu judul surat, judulnya Israel. Bagaimana di situ Israel digambarkan dari mulai dia diintimidasi, ditekan, dijajah, bagaimana bangsa Israel, ya, diyakinkan oleh Nabi Musa, dan akhirnya
menjadilah bangsa yang berkemajuan, ya, yang dipimpin oleh Nabi Musa waktu itu. Itu sebagai contoh. Begitupun kaum muslimin, ya, yang dipimpin oleh Nabi. Sekian mungkin Bapak-bapak, mudah-mudahan kita yang sedang beriktikaf diberikan kebaikannya oleh Allah, diberikan nilainya dari Lailatul Qadar kepada kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wa huwa alladhi yursil